Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bukan suara. Oke. Kita lanjutkan. Jadi hari ini kita masuk pertama kali untuk pertemuan langsung tatap muka di kelas HKIB untuk MK Hadis Ahkam 2. Setelah minggu lalu kita sudah mengadakan perkuliahan secara online melalui Zoom meeting. Dan ini karena pertemuan pertama, jadi saya belum pernah bertemu dengan kalian mahasiswa HKIB, maka saya perlu sedikit ingin mengenal tentang data kalian yang saya akan panggilkan namanya di absen yang saya dapatkan dari fakultas atau jurusan. Nanti akan saya panggil namanya, dan untuk yang dipanggil tolong dijelaskan asal dari mana dan lulusan dari mana, ya, lulusan apa, dulu sekolahnya aliyah atau SMA-nya dari mana. Oke ya. Yang pertama ini Anas Safar Bramantio, udah ada ya? Ada. Ini kayaknya cutting ya. Ketinggalan zaman. Salsabila Lutfia Rizky. Ini juga cutting ini ya. Ya. Afrilia Putri Salsabila. Afrilia dari mana asalnya? Asalnya dari Lampung. Terus saya orangnya Balaraja, asal Balaraja. Orang tua tinggal di mana? Di Balaraja. Di Balaraja sudah pindah ke Balaraja. Iya. Dulu di Lampung. Iya. Pindahnya pada saat apa? Masih sekolah aliyah? Dari dulu sih. Oh, dari dulu. Lahirnya di Lampung. Iya. Lulusan dari mana, Afrilia? Lulusan dari Mandua Tangerang, lulusan IPS. Mandua Tangerang, kota apa kabupaten? Kabupaten. Nah, kabupaten. Apa tadi jurusan? IPS. IPS, oke. Di mana Mandua Kabupaten Serang? Kabupaten Tangerang. Di daerah mana? Di Balaraja. Di Balaraja, di Flyover. Oh, di Flyover ya, yang kelihatan dari Flyover itu ya. Ya, baik. Berikutnya Yuning sih. Yuni dari mana asalnya Yuni? Berikutnya Rizka Hilmiah. Rizka asal dari mana? Tangerangnya mana? Karawaci. Lulusan dari SMA apa? SMA kabupaten apa kota? SMA berapa? Nggak ada nomornya. SMA doang gitu. Iya. Oh, makanya kok kayak bingung ditanya berapanya. Ya sudah. Diva Sahdani.
Diva, asal dari mana Diva? Serang. Serang mana? Kali Gandu. Lulusan dari mana Diva? Madasalia. Alfatonia di Sempu. Oke ya. Baik. Anggi Pristicia Nur Aini. Anggi. Dari mana asalnya Anggi? Balaraja. Lulusan dari kabupaten. Berarti sama saya dengan ini tadi ya siapa? Aprilia. Satu kelas. Ya. Baik. Muhammad Fikri Alfarel. Asal dari mana Fikri? Keragilan. Lulusan dari mana? Man satu mana? Man satu kota apa kabupaten? Kabupaten. Di mana tuh di kampusnya? Di Keragilan ya. Oke, baik, berikutnya Rifki Nurwahyu Budi Utomo. Rifki asal dari mana? Asal dari Jawa, Pak. Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Solo, Karanganyar. Solo Karanganyar. Berarti bahasanya bahasa Jawa. Iya. Kok bisa ke Serang? Orang tua ngapa di sini juga? Kerja di mana orang tua? Nikomas. Oh, di pabrik PT Nikomas ya. Sampai sekarang masih. Lulusan dari mana dulu Rifki? SMA Negeri Kibin, Pak. SMA Negeri Kibin. Kibin ya. Oh, berarti sudah lama ya pindah dari Solo. Pindah mah lulus SD baru pindah ke Semarang. Oh, lulus SD ya. Berarti bahasanya lebih banyak bahasa Wong Serang Ki. Ya. Bukan Wong Jowo ya. Oke ya. Berikutnya Maulana Sarfanuddin. Maulana asal dari mana? Cilegon. Cilegon mana? Grogol. Ya. Lulusan dari mana Maulana? Hah? MA apa itu Cibubur? Al Jauharatun Naqiyah. Oke. Akan gerak. Saya rekam ini ya karena buat bukti kehadiran. Berikutnya Uub Ubaidillah. Uub asal dari mana? Pandeglangnya Mandalawangi. Lulusan dari Man 1 Pandeglang. Muhammad Arsy Razak Patiroy. Patiroy. Ini kayaknya orang Sulawesi dia. Patiroy ya? Bukan? Oh iya. Ini, soalnya nama-nama ini nama-nama orang Sulawesi ini, orang Makassar ini, Bugis ini. Ya. Arsy dari mana asalnya? Di Jakarta mana? Cengkareng. Daerah mana Cengkarengnya? Budi Kusami ya. Berarti agak jauh dengan rumahnya Pak Wadek 1 ya. Cengkareng ya. Hah? Jauh. Iya, Dudi Kosambi. Pak Isam kan juga orang Cengkareng itu. Pak Wadek 1 ya. Sekolahnya dulu di mana? Lulusan mana Arsy? Alia di Al-Hidayah. Oh, Anida Al-Islami di Jakarta Barat. Di daerah mana? Cengkareng. Bukan di Cengkareng itu ya? Oh, di Cengkareng juga ya. Di daerah Taman. Loh, Anda Makassar Bugisnya Bugis mana ini? Bapak sih Pak. Hah? Bapak. Bapak. Berarti Anda sebagai anak sudah tidak mewarisi adat orang Bugis ya? Ya sudah tidak tahu ya. Agak Kariba sudah tahu sudah ya? Berikutnya Suhendri. Ada? Tidak ada. Muhammad Abrar Firlian. Abrar, mana asalnya? Asal Lampung. Asalnya jadi Lampung ya, Lampung mana? Lampung Selatan. Tinggal di Jakarta. Orang tua di mana sekarang? Di Jakarta. Jakartanya mana? Daerah Capung.
Lulusan dari mana Abrar? Dari MAN 21 Jakarta. MAN 21 Jakarta, di Cakung juga ya. Iya. Sinta Nur Amelia. Sinta dari mana asalnya? Daerah mana? Hah? Sama dengan ini Abrar ya? Beda kelurahan. Kelurahannya Anda apa? Kelurahan apa? Hah? Ujung Menteng ya. Lulusan dari mana Sinta? Al-Watoniyah di Cilincing ya. Kalau tidak salah itu pengasuhnya Pak Arif Fakhrudin ya? Bukan? Bukan ya? Oke ya, sudah. Berikutnya Maulida Dwi Cahyani. Maulida dari mana asalnya? Jakarta mana? Jakarta Pusat, di daerah mana itu? Pasar Baru. Lulusan dari mana Maulida? Alkenania. Alkenania. Di daerah mana? Di mana Jakarta Timurnya tuh? Pulau Gadung. Jauh amat ya kalau sekolah ya. Dari pusat ke Pulau Gadung. Jauh. Lumayan. Oke, baik. Berikutnya Muhammad Abduh. Dari mana asalnya Abduh? Rangkas. Lulusan dari mana Abduh? MA Al Hidayah Bani Karim di daerah Cipanas. Cipanas ya, oke. Muhammad Safaat. Asal dari mana? Mana? Cilegon. Cilegon. Lulusan dari mana? Lulusan dari SMK Fatahira 1 Cilegon. SMK Fatahira 1 Cilegon. SMK-nya di jurusan apa? Listrik, Pak. Listrik. Kok bisa masuk ke HKI? Jalur langit. Hah? Langit, Pak. Jalur langit. Iya. Ya. Ya syukurlah, semoga betah ya di HKI yang jauh dari basic Anda. Oke. Berikutnya Niswatul Fitri. Niswa dari mana asalnya? Keramat Watu. Lulusan dari mana Niswa? Al Ihsan di Pandeglang. Oke. Berikutnya Muhammad Ferdian Syah. Ferdi dari mana asalnya? Hah? Bojo. Bojo itu masuk mana tuh? Oh, Bojonegara. Yang lengkap dong, Bojo. Bojo kan bisa Bojonegoro, bisa Bojonegara. Lulusan mana Ferdi? SMA di? Iya, nama SMA-nya apa? SMA negeri. SMA negeri. Bojonegara. Ade Rizky Tirta Jaya. Ade dari mana asalnya? Sama. Bojonegara juga. Lulusan dari mana satu kota? Serang ya. Wahyu Alfansah. Wahyu dari mana asalnya? Asalnya dari Sumatera Utara, Pak. Oh, Sumatera Utara. Di mana tepatnya? Di Serdang. Tapsel. Dekatnya Mandaling Natal. Oh, Madinah ya. Madinah, Pak. Madinah, Mandaling Natal. Lulusan dari mana? Universitas Mustafa. Di Tapsel ya? Baru. Hah? Baru, Pak. Kok bisa ke Banten? Merantau, Pak. Merantau. Orang tua di sini juga? Sini, Pak, Cilegon. Oh, di Cilegon. Tinggal di Cilegon sejak kapan itu? Sejak saya masuk kelas 3 SMP, Pak. SMP. Iya, maksudnya kelas 3 di pondok, Pak. Oh, gitu ya. Sampai sekarang masih ya? Masih, Pak. Sehat walafiat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bagus. Alfansah. Oke. Berikutnya Andika Dwi Saputra. Andika. Oke. Mana asalnya Andika? Serang, Pak. Serang mana? Kami. Cikande. Lulusan dari mana Andika? MA? Rangkas. Berikutnya Ridho Wicaksono. Ridho asal dari mana? Jakarta mana? Di daerah mana itu?
Penggilingan ya. Lulusan dari mana Ridho? Darul Qalam Gintung. Oke, baik. Rantisi Ayashi. Oh, laki-laki ya Rantisi. Namanya kayak nama Jepang ini, Ayashi. Ayashi Kobayashi. Ya, apa? Dari mana asalnya? Ranti. Dari Jakarta Barat, Pak. Daerah mana? Tambora. Tambora. Lulusan dari mana? Dari Man 1 Jakarta. Man 1 Jakarta. Daerah mana tuh Man 1 Jakarta? Daerah Grogol, Pak. Grogol ya. Oke, ya. Bagus. Dika Fajar Hadian. Dika, asal dari mana? Jakarta Barat. Daerah mana? Daerah Grogol, Tambora. Grogol. Sama ya dengan ini ya. Apa bersaudara kamu dengan ini? Hah? Bajunya aja sama nih, kaosnya ini. Beda ya. Lulusan dari mana Dika? Man 1, Pak. Man 1? Sama berarti ya. Satu kelas. Di Alia satu kelas, di HKI satu kelas, luar biasa ya. Nanti suami istri, nanti istrinya sama dia. Saudara-saudara kembar gitu ya. Oke, ya sudah cukuplah. Bercandanya jangan banyak-banyak. Ya ndak liar. Oke, berikutnya Wiwi Fayadoh Alawiyah. Wiwi. Banyak kan teriak-teriakannya ini, jadi malah liar ini yang saya, HP saya ini. Bisa rusak ini lama-lama. Oke, Wiwi dari mana asalnya Wiwi? Dari Pandeglang, Pak. Pandeglangnya? Menes. Oke, lulusan dari mana Wiwi? Lulusan dari Man 1 Pandeglang. Man 1 Pandeglang. Oke, berikutnya Maidotul Hayati. Nggak ada. Ilham Yusuf Damhudi. Hadir, Pak. Ilham dari mana asalnya? Serang, Pak. Serangnya? Serang. Kopassus ya. Lulusan dari mana Ilham? FA Almijan, Pak. Emma Almijan di Rangkas. Oke. Berikutnya Nisfatul Hasanah. Nisfah. Asal dari mana? Carenang. Lulusan dari mana? Man 1 kota apa kabupaten? Kabupaten Serang ya, di Keragilan ya. Berikutnya Silvi Yuningsih. Nggak ada ya? Kalau Yuningsih ada ya, kalau Silvinya nggak ada ini. Berikutnya Hardian Syah. Hardi dari mana asalnya Hardi? Pandeglang mana? Maja. Lulusan dari mana Hardi? Man 1 Pandeglang. Oke. Berikutnya Siti Hawa. Asal dari mana Hawa? Jakarta Utara. Di daerah mana? Kelapa Gading. Lulusan dari mana Hawa? Al-Hamid Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur ya. Oke. Muhammad Ridwan. Oke, Ridwan dari mana asalnya? Tangerang mana? Tepatnya di Pakuaji ya. Lulusan dari mana Ridwan? Darul Hikmah di Tangerang Kabupaten atau kota? Di daerah mana itu? Sukadiri. Oke. Ya. Berikutnya Mawaria Az-Zahra. Asal dari mana Mawa? Padarincang. Lulusan dari MA Al-Khairiyah di Padarincang. Oke. Berikutnya Muhammad Zidan Syah. Zidan asal dari daerah mana? Cengkareng. Lulusan dari mana Zidan? MA Butuh Pesantren. Hah? Untuk Cirebon. Iya. Oke, ya. Bagus, luar biasa ya. Terakhir, Kusnanuddin. Asal dari mana? Mana? Pandeglang. Pandeglang. Kecamatan Cikesik. Lulusan dari mana Kus Nandi? Man 1 Wanasalam Lebak. Oke, baik.
Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Oke. Itu tadi sudah saya kenal nama-nama kalian, berikut asal dan lulusan mana. Oke, baik. Berikutnya saya perkenalkan juga, nama saya sesuai dengan ada di jadwal, Ahmad Harisul Miftah. Boleh dipanggil Pak Miftah atau Pak Hari, silahkan. Tapi lebih familiar saya di kampus dipanggil Pak Miftah. Karena tidak ada lagi nama yang lain. Pak Miftah tidak ada, ya saya. Oke, saya dulu kuliah S1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian S2 juga di kampus yang sama, tapi sudah alih status menjadi UIN Sunan Kalijaga. Dan saya sudah 12 tahun tinggal di Yogyakarta, dari tahun 94 sampai 2006. 12 tahun lumayan panjang, dan saya juga belajar bahasa Jawa cukup lama, jadi ya akhirnya paham bahasa Jawa halus itu kayak apa. Kromo inggil, kata orang Jawa. Kromo inggilnya saya juga bisa. 12 tahun. Asal saya sebenarnya sama seperti ada tadi tuh, orang Medan tuh. Tapi kalau saya agak geser, dekat dengan Patiroy tadi itu. Saya juga dari Sulawesi, tapi tepatnya di Sulawesi Tengah, di kota Palu, atau kok NTT? NTT itu kan Nusa Tenggara, ke selatan kemana, ke timurnya Bali, Lombok. Kalau saya kan ke atas, Sulawesi Tengah di kota Palu, atau tepatnya di Kabupaten Sigi. Saya punya saudara, punya orang tua tinggal di sana. Kalau bisa di Banten, Pak, ya tidak tahu. Tiba-tiba pada tahun 2009, tahun 2008 saya tes CPNS formasi dosen di Stein Dato Karama Palu. Saya daftar di sana. Tahun 2008 bulan Desember. Begitu selesai tes, tidak ada pengumuman apakah diterima atau ditolak atau diapakan, gimana nggak ngerti. Akhirnya lama panjang nggak ada informasi, dikiranya saya tidak diterima. Akhirnya saya punya fokus lain. Tiba-tiba tahun 2009 bulan apa itu, akhir atau menjelang awal tahun 2010, saya dikontak oleh orang-orang di Banten dan disampaikan, Bapak mohon maaf, Bapak segera pemberkasan untuk penerimaan dosen di UIN Banten atau IAIN Banten waktu itu. Saya kaget, loh kok bisa? Ya udah Pak, pokoknya ini perintah dari pusat lah. Pokoknya Bapak segera pemberkasan. Ya sudah. Semua berkas yang saya simpan di Sulawesi, di Palu, saya bawa, langsung saya bawa ke Banten. Jadi tahun 2010 saya baru penerimaan PNS dan mulai bekerja tahun 2010 di IAIN Banten atau UIN Banten. Sampai sekarang. Itu riwayat saya. Jadi itu juga keunikan saya. Sayangnya Patiro itu tidak ngerti bahasa Makassar, jadi dia bisa ngobrol bahasa Makassar dengan dia. Ya sudahlah. Kalau masih bahasa Jawa saya masih lancar karena sudah 12 tahun saya di Jawa. Jaseng ya kurang-kurang dikit lah. Oh ya, ini tinggal ya. Tinggal saya itu sebenarnya dulu dari tahun 2010 sampai 2021 saya tinggal di Komplek Permata Banjar Asri. Belakangnya RS Pemda atau dekat dengan Polda Banten ya. Tapi sejak tahun 2021 saya pindah pulang ke kampung halaman istri di Jawa Tengah. Tapi bukan Karanganyar ya, tapi di daerah Demak. Jadi saya sekarang tinggalnya di Demak. Di sini rumah sudah saya jual, anak-anak saya pindahkan ke sana. Dan saya sekarang statusnya dosen terbang. Kalau ada kelas baru saya terbang, baru saya berangkat dari Demak ke Serang. Kalau ada baru saya pulang. Jadi saya bolak-balik, mobil selalu bergerak
Ya kebetulan saya juga punya kegiatan di Demak, jadi ya fokus saya banyak di Demak. Nah, mungkin nanti ini berlaku juga untuk nanti kebijakan kita mengenai sistem perkuliahan. Kemungkinan nanti saya akan membagi kuliah ini menjadi dua model, kuliah online dan kuliah offline. Yang online kita adakan di Zoom, yang offline kita adakan di kelas. Tapi lihat situasi, kalau memungkinkan saya datang, ya saya hadir sesuai jadwal di kelas kita bertemu seperti hari ini. Tapi kalau tidak, ya sudah kita online. Baik online itu secara langsung melalui Zoom meeting ataupun secara tidak langsung. Misalnya saya buat video dan saya upload di YouTube dan bisa dilihat di Google Classroom. Nanti tergantung situasi ya kalau memang memungkinkan seperti itu. Tapi untuk setoran hafalan, saya ingatkan tetap live. Tetap harus ada interaksi langsung, bukan video. Jadi untuk tugas setoran hafalan harus ada interaksi langsung, bukan melihat video. Jadi nanti untuk minggu depan saya akan pulang dulu. Saya ada di rumah dan ada kelas Zoom meeting. Nanti ada kelas untuk setoran hafalan. Nanti mengenai bagaimana mekanismenya akan saya atur di kemudian. Akan saya adakan pengumuman untuk pelaksanaan sistem setoran hafalan. Siapa? Jelas ya? Oke, baik, karena waktunya terbatas nih. Iya, Pak. Jadi saya akan langsung ke materi. Dan materinya begini. Materinya adalah tentang hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hukum nikah. Modulnya sudah saya share ya di GCR, sudah bisa dilihat. Kira-kira sudah dibaca belum itu? Sudah ya. Baik. Karena saya terus terang hari ini waktunya terbatas karena saya harus ada kewajiban lain. Jadi saya buat ringkasannya aja ya. Jadi 3 hadis yang dibahas pada hari ini itu bicara tentang hukum pernikahan. Pertama hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kedua hadis riwayat Anas bin Malik. Dan yang ketiga juga hadis riwayat Anas bin Malik. Sama. Untuk hadis yang pertama, itu hadis yang bicara tentang hukumnya pernikahan. Apakah seorang yang sudah dipandang mampu untuk menikah, misalnya secara finansial sudah cukup mapan, kemudian secara mental juga sudah oke, sudah sanggup untuk menjadi seorang suami dan seorang ayah, maka bagaimana hukumnya? Dalam istilah Nabi itu manistato aminkumul ba'ata. Ba'a itu artinya apa? Mu'natun nikah. Modal untuk menikah. Jadi sudah punya uang, ekonominya sudah cukup bagus dan bisa menafkahi keluarganya setiap bulannya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka anjuran Nabi adalah nikah sudah, tidak usah repot-repot. Sudah nikahlah, falyatazawwaj kata Nabi. Sebab nikah itu bermanfaat untuk menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga martabat dia sebagai seorang muslim. Jadi terjaga semuanya. Suci, steril dari dosa dan noda. Nah, sebaliknya kata Nabi, kalau tidak mampu, artinya apa? Secara finansial belum mencukupi. Modal untuk punya keluarga juga belum cukup atau mungkin belum ada. Kemudian juga mental masih, bahasa Jawa itu anggot-anggotan, masih gampang terombang-ambing. Maka bagi mereka yang tidak mampu seperti ini, anjurannya adalah berpuasa kata Nabi. Fa'alaihi bisawm fa'innahu, karena puasa itu bisa juga membantu mencegah hawa nafsu, mengerangkengi hawa nafsu, bisa menahan hawa nafsu. Ini hadis yang pertama bicara tentang hukum nikah dan dikaitkan dengan kondisi setiap masing-masing orang. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis bicara tentang
perbincangan antara sahabat-sahabat yang di satu sisi mereka berdiskusi mengatakan, saya tidak mau menikah. La atazawaj, kata mereka. Terus ada lagi yang mengatakan, saya mau puasa tapi tidak mau buka. Artinya apa nih? Puasa terus, begitu wayahnya buka, enggak, terus, dia puasa terus. Ini sehari penuh, semalam penuh. Ada lagi yang mengatakan, saya mau sholat sepanjang malam, tidak mau tidur. Wah, ini ambisius banget ungkapan dan cerita mereka, para sahabat ini. Nah, kemudian cerita-cerita ini kemudian sampailah kepada Nabi, dan Nabi langsung berikan komentar. Jangan begitu. Tolong diperhatikan, kata-kata itu tidak layak dan kurang manusiawi. Sebab apa? Nabi saya juga, lakini saya itu asumu, saya juga puasa. Saya juga aftiru, saya juga berbuka. Jadi selain saya juga puasa, saya juga berbuka. Wayahnya buka, saya makan. Kemudian juga saya sholat, saya rajin sholat malam, sholat maktubah, sholat rawatib, saya kerjakan, tapi saya juga istirahat. Wayahnya tidur, ya saya tidur. Dan juga saya menikahi perempuan-perempuan. Artinya saya selaku hamba Allah, kata Nabi, juga sebagai manusia biasa. Yang punya kekurangan, punya kelemahan. Makanya butuh istirahat, butuh menasup makanan saat berpuasa, dan lain sebagainya. Nah, kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku atau tradisiku atau kebiasaanku sebagai manusia, maka falaisa minni, maka dia bukan tergolong umatku atau bagian dari umatku. Itu hadis kedua. Dan hadis yang terakhir, hadis yang ketiga adalah tentang larangan Nabi jika ada orang memutuskan untuk bertabatul atau menghindari pernikahan sama sekali dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya lebih fokus untuk ibadah doang, tidak mau mengurusi hal duniawi, misalnya nikah dan bekerja misalnya. Nah, itu disebut tabatul. Kata Nabi, tidak boleh, dilarang tabatul itu. Kata Nabi, wa nahyan wa yanha anit tabatuli nahyan syadidan. Nabi melarang tabatul dengan larangan yang sangat keras. Kata Nabi juga, tazawwajul wadudal waluda. Sebaliknya Nabi mengatakan, bersabda, nikahilah perempuan yang wadud dan walud. Apa itu wadud? Perempuan yang penyayang. Maka nanti ketika memilih jodoh, cari perempuan yang lemah lembut, perhatian sama sesama, atau mungkin perhatian dengan anak-anak kecil, yang ngayomi, atau kalau kata orang Jawa, ngemong gitu ya. Suka bercanda dengan anak-anak dengan baik dan penyayang. Itu yang wadud ya. Dan juga yang walud. Walud itu apa? Yang subur rahimnya. Artinya apa? Tidak mandul dan tidak mengalami masalah dalam rahimnya. Sehingga dia bisa punya anak dalam jumlah berapapun. Kata Nabi itu, idealnya seperti itu. Sebab apa? Karena kata Nabi, fa inni mukasirum bikumul anbiya yaumil qiyamah. Karena nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, saya akan bawa umatku untuk saya tampilkan kepada umat yang lain, para nabi yang lain, dan saya banggakan. Mukasirun, saya banggakan jumlah yang banyak umat saya di hari kiamat. Dibanggakan loh, bayangkan. Jadi bukan minder Nabi. Saya bangga ini punya umat yang miliaran jumlahnya. Ini saya bangga di hadapan para nabi yang lain. Itu kenapa Nabi selalu menganjurkan jika kalau menikah, pilihlah perempuan yang penyayang dan subur. Rahimnya bagus dan sebagainya. Itu ya hadis nomor 3 berkaitan dengan larangan tabatul dan anjuran Nabi untuk menikahi perempuan yang walud dan wadud. Maaf. Oke, baik. Itu ringkasannya. Nanti selebihnya mungkin bisa kita diskusikan. Waktunya ada sekitar 15 menit untuk kita bahas sesi tanya jawab. Untuk membahas apa yang mungkin bisa diangkat di dalam hadis ini. Silakan, saya beri kesempatan 15 menit sebelum saya lanjutkan dengan
penentuan hadis yang akan dihafalkan minggu depan. Oke, silakan. Pak, Ya, silakan. bagaimana kalau misalkan seorang laki-laki ingin mencari perempuan yang memang laki-laki itu bermasalah gitu Pak. Nah itu sebagai laki-laki itu sebagai laki-laki itu mau nggak gitu menerima Kekurangan calon istrinya. perempuan itu, perempuan itu berhak lah gitu loh. Iya, Oh, iya, iya. buat menikahi dengan laki-laki itu. Secara kan rahimnya kan bermasalah. Masa iya sih maksudnya rahimnya bermasalah terus kita sebagai perempuan itu enggak ini enggaknya kayak iya nggak jadi dinikahi gitu tuh. Oke, baik, begini ya. Secara syariat, secara hukum Islam, secara fikih ya, seorang laki-laki boleh mengambil pilihan atau mengambil ikhtiar berupa hak khiyar ketika proses ta'aruf itu ya. Makanya ta'aruf itu dianjurkan atau khitbah itu dianjurkan untuk melihat kualitas dari perempuan ataupun laki-lakinya. Nanti akan kelihatan kualitas suaminya, calon suaminya itu seperti apa, pun juga kualitas calon istrinya seperti apa. Apakah layak sebagai istri dan juga layak sebagai suami. Ada hak khiyar ketika ta'aruf atau ketika khitbah itu dilakukan. Apa? Misalnya suaminya calon laki-laki, calon suaminya melihat, ih, calon istri saya ternyata ini punya penyakit kista di rahimnya, ada laporan, ada rekam medisnya. Akibatnya apa? Kalau ada kista di rahim itu cenderung tidak bisa punya anak. Karena kista itu kalau tidak diangkat mengendap di rahim dan bisa justru membuat rahim itu harus diangkat karena bisa berdampak negatif jika tidak dibuang. Dan bahkan kalau dibuang itu harusnya tidak bisa punya anak kan karena dibuang rahimnya atau uterusnya itu ya. Nah, ketahuan tuh oleh si calon suaminya. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh si suami, calon suami? Di sana tuh ada konsep hak khiyar. Boleh milih mau melanjutkan khitbahnya atau stop dan berhenti melamar, berhenti bertaruh, berhenti melanjutkan ke pernikahan. Boleh. Dalam fikih itu boleh. Jadi seorang laki-laki boleh melihat kualitas calon istrinya, melihat rekam jejak kualitas istrinya, baik secara medis maupun secara psikis. Kalau secara psikis bisa mentalnya dia, riwayat pribadinya apa, apakah punya kebiasaan buruk atau habitnya yang jelek atau ada yang positif dari dia. Itu bisa dipilih. Kalau misalnya jelek mau diambil, ayo lanjutkan, kalau enggak ya sudah. Itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau ada perempuan yang sudah divonis tidak bisa punya anak, kemudian dia ingin nikah. Nah, itu tergantung laki-lakinya. Kalau ternyata dia akhirnya mengatakan, "Enggak apa-apa, lanjut. Biar itu pahala buat saya." Terus mau gimana? Tidak apa-apa. Biar dia berpahala meskipun nanti kenyataannya dia tidak punya anak. Tidak masalah. Silahkan dilanjutkan. Jadi menurut saya itu tergantung masing-masing laki-laki. Kalau ada kenyataan seperti itu, calon istrinya boleh secara fikih memilih lanjut atau tidak. Kalau lanjut ya sudah, konsekuensinya ditanggung sendiri. Gitu. Ya. Tapi biasanya kalau ada perempuan yang sudah divonis mandul, maka si perempuan yang mandul ini harus legawa ya, kata orang Jawa, harus legowo. Kalau dia sudah diketahui tidak bisa punya anak karena ada faktor medisnya, ada penyakit yang tersimpan di dalam tubuhnya, maka dia harus siap untuk menerima kenyataan suaminya harus diizinkan untuk poligami. Sanggup nggak dia? Kalau kenyataannya dia tidak bisa punya anak, maka dia harus rela suaminya bisa menikah lagi dengan perempuan lain supaya dia bisa punya anak dari rahim perempuan lain. Gitu. Ya selalu saya seperti itu, hukumnya seperti itu. Jelas ya? Atau ada yang kurang jelas? Ya apa? Hah? Bagaimana kalau misalkan hak khiyar itu didatangkan perempuan, misal kayak si perempuan ini dilamar sama si cowok. Nah, hak khiyar itu kita tuh milih kayak si cowok ini orangnya
kata Bapak tadi hak hiar itu kan bukan bagi seorang laki-laki ya. Iya. Buat yang Perempuan juga iya, perempuan juga iya. Semua punya hak hiar. Perempuan juga punya hak untuk menentukan ini pas atau tidak, cocok atau tidak. Perempuan juga punya hak dong. Ya, walaupun perempuan juga ada hak ijbar dari pihak wali. Tapi hak ijbar itu bisa runtuh karena perempuan menolak. Walaupun dia perawan atau belum menikah, dia bisa untuk tidak menikah dengan pilihan orang tua. Hak ijbar itu dilakukan kalau misalnya perempuannya diam, pasif, udah manut apa kata orang tua, udah gitu aja. Pokoknya dipakai hak ijbar oleh wali untuk mencarikan pasangan bagi perempuannya, begitu. Jadi ya, perempuan juga punya hak liar loh, boleh memilih. Jangan-jangan di sini ada yang cocok nggak? Nah, pilih sudah di sini. Kalau ada cocok, pilih juga. Ini nggak cocok buat saya, gitu ya. Jelas ya? Oke, yang lain ada? Satu lagi dah. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan pemberitahuan untuk hadis mana yang akan dihafalkan oleh kalian untuk pertemuan ketiga minggu depan tanggal 25 September 2024. Baik, kita lihat dari modul, kita lihat itu ada 3 hadis. Kira-kira hadis mana yang harus dihafalkan? Hadis 1, 2, atau 3? Nah, 3. 1. Hah? Hadis apa? Pertama. 1. Pertama. Oke, ya sudah. Untuk yang 3 tadi mohon maaf tidak bisa dikabulkan. Jadi yang akan kalian hafalkan adalah hadis nomor 1. Yang nanti dihafalkan adalah hadisnya, kemudian artinya. Hadis dan artinya ya. Sudah itu saja. Tidak usah keterangannya, tidak perlu. Yang penting hadis dan artinya. Dihafalkan mulai dari sekarang sampai batas minggu depan. Dan nanti minggu depan sudah harus siap. Karena nanti pada saat sesi hafalan diharapkan tidak ada yang sambil mencuri-curi kesempatan. Walaupun itu kuliahnya online, jangan sampai ada yang curi-curi kesempatan. Jangan contoh kayak semester yang lalu. Ada kamera, ini ada catatannya. Jadi pura-pura oleh gitu ya. Jangan. Siasat itu akan kecium, gitu ya, akan ketahuan sama saya. Karena saya sudah berkali-kali menerima setoran hafalan, pasti ada saja yang iseng. Jadi tolong usahakan nanti dijaga betul kredibilitasnya. Sebab kalau dari awal saja sudah kelihatan curang, nanti keterusan itu. Oh ini kebiasaan curang. Makanya jadi saya tandai, oh ini yang curang nih. Makanya saya waspada kadang kalau seperti itu. Ya, jadi saya harapkan semuanya jujur dan kuasai mulai dari sekarang. Karena ini gampangnya cuma 3 baris. Mudah. Saya saja kalau tutup mata bisa. Ya, pasti kalian juga bisa. Oke, itu ya hadis 1 dihafalkan untuk minggu depan dan tunggu informasi lebih lanjut mengenai mekanisme setorannya. Karena ini kan kelas HKIB akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 itu saya bagi atau semuanya itu 1 sampai 3 saya bagi berdasarkan absen dan kepentingan pembagian waktu setoran. Artinya kelompok 1 saya taruh di awal dari jam 12.30 sampai 20 menit ke belakang atau 30 menit ke belakang. Nanti kelompok 2 lanjut ke jam berikutnya, menit berikutnya, 30 menit sesudahnya. Begitu seterusnya sampai kelompok 3. Jadi kalau kelompok 1 belum selesai, kelompok 2 jangan masuk dulu. Makanya nanti di Zoom meeting saya terapkan waiting room.
atau uang tunggu. Jadi kalau belum wayahnya kelompoknya mulai hafalan, belum di-approve sama saya. Jadi sabar. Tunggu kelompok sebelumnya dulu selesai. Tapi tetap silakan masuk aja dulu di Zoom meeting. Tinggal nanti tunggu di waiting room-nya. Begitu ya. Saya kira itu untuk hari ini, dan berikutnya terakhir saya akan bagikan link absensi untuk kelas hari ini. Hari ini tanggal 18. Oke, sebentar saya upload dulu ya. Oke, saya cross check dulu ya. Ade Rizky ada ya? Afrilia ada, Andika, Anggi, Diva, Hardiansyah, Kusnanudin, Maulana Sarfanuddin, Maulida, Mawaria, Abdul, Ferdiansyah, Zidansyah, Arsi, Fikri Alfarel, Muhammad Ridwan, Muhammad Safaat, Nisfatul, Nur Muhammad Aprizal, Rantisi, Ridho Wicaksono, Rifki Nur Wahyu, Rizka, Sinta, Siti Hawa, Maidatul Hayati, Suhendri, ada? Suhendri ada? Uup, Yuningsih, ya. Siapa belum saya panggil? Siapa namanya? Nah, belum ada ini kayaknya. Belum masuk GCR. Siapa lagi yang belum? Belum masuk di GCR. Siapa? Belum masuk? Sudah? Kapan masuknya? Barusan ini? Tadi kapan? Loh iya barusan kan. Terus. Miswa kenapa belum masuk? Hah? Enggak, maksudnya sudah daftar belum GCR-nya? Ya, bentar. Nah, silakan yang tadi sudah muncul linknya, silakan diisi absensinya. Ayo, silakan. Hah? Bentar. Tadi Ilham, belum Ilham. Kalau ada kata-kata Anda perlu izin, berarti sinyal Anda yang belum bagus, ya. Hah? Belum izin ya? Sebentar, masa sih? Sebentar, saya cek ya. Sabar ya. Udah bisa ya? Ya bisa itu kan. Ayo coba lagi dah, coba lagi. Siapa tahu bisa.
Coba dulu saya tunggu satu yang masuk dulu ya. Kalau ada satu yang udah masuk berarti double izin. Ya, udah masuk satu ini. Ridwan sudah masuk. Berarti double izin ya. Ridwan, Cinta sudah. Rizka sudah. Terus ini siapa nih? 040. Kok udah ada namanya? Kok udah tulis nama tadi? Enggak ada. 22111040. Ya udahlah. Oke. Udah 8 yang masuk. Yuningsi, Uup, Kusnanudin, Abdul. Hah? Sabarlah, sabar. Kalau izin tidak ada, harus sudah bisa, tinggal sinyal itu. Ardiansa sudah, Syafaat sudah. Berikutnya Ade Rizky sudah. Berikutnya Siti Hawa sudah. Kenapa? Isinya sudah ada ini sudah di free. Ya coba terus. Hah? Siapa namanya? Sidansa sudah. Rifki Nurwahyu Budi Utomo sudah. Tanggal itu ya perhatikan. Tanggal itu biasanya M itu mon. Tulis bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Bulan, tanggal, tahun. Month, day, year. Ridho Wisaktono, Diva sudah. Erdiansa sudah. Hah? Nur Muhammad sudah. Aprizal siapa? Sudah. Rantisi sudah. Kenapa? Iya itu berarti sinyal itu. Muhammad. Perhatikan ya. Kalau yang masuk itu semuanya tidak bisa, semuanya berarti memang masalahnya di saya. Tapi kalau sudah ada 21, itu ada yang belum, berarti itu yang belum itu karena belum sinyalnya jelek, kualitas koneksinya jelek. Solusinya ya boleh. Yang penting koneksi, connected. Boleh pakai HP temannya, minta tolong di-share anunya juga. HP-nya boleh dipinjamkan, silahkan. Boleh. Hah? Siapa namanya kamu? Hah? Ika Fajar. Kamu sudah gabung belum ke GCR? Baru gabung ini? Wow. Bentar, Dika Fajar, bentar ya. Bentar. Oh, pantesan belum dicentang. Ya, sudah silakan Dika, yuk. Kenapa? Niswa, kenapa? Kenapa? Kenapa tidak bisa? Bisa.
Belum ada. Siapa namanya tadi? Ilham. Ilham ya. Oh, ini linknya nggak ada, Pak. Sudah Maulana sudah. Ilham Yusuf ya. Siapa lagi yang belum tadi? Siapa? Abrar Firlian ya. Nah, siapa lagi? Siapa? Niswatul ya, Niswatul. Siapa lagi tadi? Wahyu Alfansa ya. Siapa lagi? Muhammad? Hah? Vicky Arfarel ya. Ntar. Dan coba dibuka lagi yuk. Niswa, Alfan, sama tadi siapa tuh? Abrar, silakan dibuka lagi. Iya, yuk. Nisfatul. Nah. Sudah Nisfatul sudah masuk. Nisfatul Hasanah sudah. Maulida sudah. Sudah, tinggal ini maksudnya sudah saya centang, tinggal isi. Ya cepat ya, sudah apa? Siapa yang bilang kode tadi coba? Yang nanya kode kenapa? Kok belum gabung namanya nih kalau masih minta kode ini? Kode kelas. Hari gini masih nanya kode. Aduh. Apa itu? Ya kalau sudah ya sudah. Sudah. Nih kodenya ya. Siapa tadi yang minta kode? Hah? Siapa yang minta kode tadi? Sudah. Iya. Siapa? Ada keterangannya kan di situ. Pokoknya kalau sudah absensinya sudah tercatat, berarti sudah masuk. Sudah? Ya, ya sudah kalau kita sudah. Sudah? Siapa yang belum? Ayo secepatnya nih sudah jam 14.07, tinggal 3 menit lagi. Akan saya tutup kalau masih belum. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini perkuliahan. Oke, perhatikan. Oke, tolong perhatikannya. Jadi cukup ya perkuliahan hari ini. Semoga jelas penjelasan saya mulai dari materi sama tugas untuk hafalan minggu depan. Dan saya harapkan persiapkan dengan sebaik-baiknya hafalannya untuk hadis nomor 1 riwayat Abdullah bin Mas'ud supaya minggu depan sudah siap untuk disetorkan hafalannya tanpa ada rekayasa apapun, ya. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.